Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai irigasi teknis. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki lahan yang sangat luas sehingga banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal ini menjadikan pertanian sebagai salah satu aset utama yang dapat menunjang perekonomian negara Indonesia. Selain itu, kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti sandang, pangan, dan juga papan dapat terpenuhi. Untuk menunjang kegiatan pertanian agar tetap produktif, dapat dicapai dengan manajemen air yang baik, sehingga diperlakukan sistem irigasi yang sesuai agar dapat memaksimalkan produktivitas pada pertanian, serta penggunaan air dapat lebih efektif serta efisien. Terdapat beberapa jenis irigasi yang diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi lahan serta kebutuhan air yang berbeda-beda di tiap komunitas. Jenis irigasi yang akan dibahas pada video kali ini berupa irigasi teknis atau service irrigation. Nah, untuk deskripsi dari service irrigation adalah irigasi yang berasal dari air mengalir di atas permukaan tanah seperti sungai atau danau. Pada lahan yang menerapkan irigasi teknis, memiliki jaringan irigasi dengan saluran pemberi yang terpisah dari saluran pembuang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyediaan dan pembagian air di lahan tersebut. Adapun kelebihannya antara lain: 1. Dapat mengatur air. 2. Mendatangkan air yang diperlukan untuk kehidupan tanaman. 3. Mempertahankan dan menambah kesuburan tanah. Sementara kekurangannya antara lain: 1. Pengaturan air yang intensif memerlukan biaya yang lebih besar dan tenaga yang lebih banyak. 2. Serta kurang efektif dalam penekanan gulma. Kondisi iklim. Iklim musim kemarau yang ditandai dengan suhu tinggi yang dapat membuat tanaman layu dan mati. Maka diperlukan sistem pengairan yang tepat sesuai dengan kondisi iklim. Irigasi teknis menjadi pilihan karena irigasi ini mengatur dan mengukur air yang akan digunakan. Ketika terjadi musim kemarau panjang, tanaman akan membutuhkan lebih banyak air karena laju transpirasinya lebih cepat. Maka bangunan ukur pada irigasi teknis akan mengalirkan lebih banyak debit air. Jenis tanaman. Sistem irigasi permukaan atau surface irrigation banyak dipakai untuk tanaman palawija dan padi. Pada penerapan irigasi ini dilakukan dengan memanfaatkan air bawah tanah dan sungai sebagai jaringan irigasi. Jumlah air irigasi yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan tanaman, kemampuan tanah memegang air, serta sarana irigasi yang tersedia atau yang akan digunakan. Menurut Haryati 2014, pemberian air harus disesuaikan dengan kebutuhan air tanaman agar irigasi menjadi efisien. Jenis tanah. Pada sistem irigasi permukaan, air yang dibutuhkan cukup banyak untuk membasahi lahan. Sistem ini cocok untuk dipakai pada tanah bertekstur halus hingga sedang dan berada di daerah dengan topografi datar. Daerah dengan topografi datar akan memudahkan distribusi air dengan merata, sehingga air tidak menggenang di suatu tempat. Sumber air. Sumber air untuk sistem irigasi teknis ini dapat berupa air permukaan atau surface irrigation. Biasa didapatkan dari air yang berasal dari permukaan tanah seperti waduk atau bendungan, sungai, danau, embung, atau cek dam. Irigasi air dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi teknis. Sistem irigasi teknis pada air permukaan biasanya bersumber dari sungai atau bendungan. Namun, pada sistem irigasi teknis pada lahan kering dapat bersumber dari embung. Kemudian, kualitas air untuk irigasi air permukaan harus memenuhi kriteria mutu air yang telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang memuat kriteria mutu air berbasis kelas mutu air berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Air irigasi harus memenuhi kelas 2. Sistem irigasi teknis. Irigasi teknis memiliki prinsip rancang bangun berupa pemisahan fungsi jaringan pembawa dengan jaringan pembuang yang dilengkapi beberapa bagian, yaitu bangunan ukur dan bangunan pengatur, petak tersier sebagai dasar perhitungan sistem alokasi air, bangunan pengambilan yang permanen, jaringan pembawa dan pembuang telah terpisah. Berikut ini contoh-contoh penerapan irigasi teknis sebagai berikut. Kesimpulan, sistem irigasi permukaan atau surface irrigation system merupakan sistem irigasi yang diambil dari sumber dengan bendungan atau pengambilan bebas. Input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja berpengaruh terhadap ketersediaan air. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.